Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada hari ini saya berhasil membuat sebuah dummy low watt variabel, atau juga bisa disebut dengan low watt current variabel. Fungsinya itu digunakan buat ngelowat arus, yang dimana itu kita bisa menyetelnya menggunakan sebuah potensiometer. Jadi saat kita gunakan di 1 ampere, maka saat kita naik dan turunkan voltasenya, dia akan tetap 1 ampere. Berbedanya jika teman-teman menggunakan sebuah resistor, contohnya itu seperti ini. Saat kita naikkan voltasenya, maka arusnya akan ikut naik. Sedangkan saat diturunkan voltasenya, maka arusnya itu akan ikut turun. Jadi saat digunakan untuk menguras baterai, itu rasanya itu kurang cocok ya, kalau menggunakan dummy low wattnya itu menggunakan resistor. Karena saat voltasenya turun, itu arusnya itu akan ikut turun juga. Dan dengan alat ini itu bisa kita gunakan buat ngelowat arus. Semisal kita lowat di 1 ampere dan voltasenya itu turun, maka untuk arusnya itu tetap dilewat 1 ampere ya, dan arusnya itu tidak turun sama sekali. Dan untuk catur dayanya itu menggunakan adaptor 12 volt. Terserah untuk arusnya itu berapa ampere, mau 500 watt juga bisa, yang penting itu 12 volt ya. Untuk punya saya ini untuk arusnya di 1 ampere. Dari adaptor tadi sudah saya colokkan, kemudian colokannya itu kita tancapkan di dummy low wattnya seperti ini. Dan kipasnya ini sudah menyala, berarti ini sudah hidup. Sekarang kita uji coba. Untuk uji cobanya di sini saya menggunakan power supply ya. Dan ini dari kabel power supply ini. Untuk pemasangannya itu jangan sampai terbalik ya. Yang merah ini ke merah, ini sebagai positif, lalu yang hitam ini sebagai negatifnya. Dan untuk pemasangannya tuh jangan sampai terbalik. Dan teman-teman bisa lihat pada voltmeternya itu sudah mengeluarkan arus, dikarenakan pada potensiometernya ini tidak saya mentokkan ke kiri ya. Dan di sini saya akan putar saja ke arah kanan untuk menaikkan arusnya. Tapi di 1 volt ini itu ngelowatnya tidak bisa di 4 ampere ya. Montoknya itu di 1, berapa tadi? Di 1 amperan. Jadi di sini saya akan naikkan voltasenya di sekitar 3 volt. Ini saya setnya di 2,72 ya. 2,72 volt. Ini saya akan coba setel semaksimal mungkin, apakah di voltase ini itu bisa dilewat sampai 4,1 ampere. Dan ternyata itu bisa ya, di 2,7 volt tadi, dan voltasenya ini sudah drop karena terkena beban 4 ampere. Dan untuk headingnya ini saya pegang masih dingin ya, karena untuk voltasenya itu masih di 2 volt. Saya akan coba turunkan saja, saya akan setel di 2 ampere. Dan nanti saya akan coba naikkan voltasenya untuk membuktikan bahwa untuk arus yang dilewat itu tetap di 2 ampere ya. Nah, lihat teman-teman, saat saya naikkan voltasenya itu dia tetap ngelewat di 2 ampere, walaupun tadi untuk arusnya itu naik sedikit ya, nggak terlalu berpengaruh sih, karena voltase arusnya naiknya itu cuma di 0,0, lumayan kecil. Dan di sini saya di 12 volt, saya akan coba lewat di 4 ampere ya, dengan menaikkan, dengan memutar trim pot yang di sini. Dan perlu diingat saat di 12 volt ini
untuk ngelowat arusnya jangan lama-lama ya kalau di 4 ampere, karena untuk MOSFET dan juga ersannya itu sudah mulai panas ya. Dan saat tangan saya taruh di depan kipasnya ini, itu udara panasnya itu terasa di tangan, padahal di sini itu sudah saya kasih kipas dan juga heatsink yang cukup lumayan besar ya. Saran saya kalau di 12 volt itu ngelewatnya di 2 ampere saja maksimalnya ya. Dan di sini nanti saya akan coba set lagi di 2 ampere, lalu saya akan naikkan voltasenya ini sampai di 20 volt ya, di 19 volt ya, karena untuk maksudnya 19 volt karena untuk PSU saya ini memang mentoknya di 19 volt ya. Dan teman-teman saat menggunakan di 19 volt ini, saran saya juga jangan di setel 4 ampere ya, takutnya nanti malah MOSFET-nya yang meledak ataupun rusak atau gimana. Karena saat saya lewat di 19 volt ini, itu MOSFET-nya sudah panas ya, walaupun untuk arusnya yang disetel di 2 ampere. Ini saya akan setel saja di 1 ampere saja. Dan untuk gadgetnya ini sudah panas sekali, padahal tadi setelnya di 2 ampere walaupun sebentar itu sudah cukup lumayan panas ya. Dan di sini saya akan coba turunkan untuk voltasenya, dan lihat untuk arusnya itu tetap dilewat di 1 ampere ya, walaupun ini turun volt arusnya itu turunnya sedikit ya, jadinya di 900 mili, tapi 995 mili ini masih toleran di 1 ampere. Oh ya, untuk fungsi dari lewat current variabel ini itu bisa digunakan untuk menggantikan resistor dari baterai tester ZU, contohnya itu yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman untuk model yang lain yang seperti ini tuh saya kurang tahu ya, karena belum ada yang memakainya. Lalu untuk yang kedua itu saya gunakan untuk menguras baterai. Fungsinya itu saya gunakan untuk menguras baterai di sekitar 50 sampai 60% karena mau saya gunakan untuk menyimpan di waktu yang lama ya. Jadi untuk persennya, untuk kapasitasnya itu saya kuras di 50 sampai 60% karena mau saya simpan di waktu yang cukup lama. Selanjutnya untuk skemanya itu seperti ini ya. Dan untuk kameranya saya akan dekatkan terlebih dahulu ya, supaya agak lebih jelas. Nah, ini sudah dekat. Jika teman-teman ingin merakitnya, saran saya untuk mulainya itu dari TL431 ya. Untuk TL431 nya ini teman-teman rangkai terlebih dahulu. Dan setelah itu jangan lupa untuk mengukur voltasenya jika sudah dirangkai. Untuk voltasenya itu di 2,5 volt ya. Dan untuk TL431 itu IC-nya itu seperti ini. Dan untuk kaki-kakinya itu seperti ini ya. Untuk pin 1, pin 2 dan pin 3. Untuk potensio 10 kilo ohmnya saran saya jangan diganti ya. Dan jika teman-teman ingin menggantinya, harus mengganti juga pada resistor yang ini, yaitu resistor 45 kilo ohm. Di sini saya contohkan saja, semisal teman-teman itu mempunyai potensiometer 5 kilo ohm, resistor yang sebelum ke potensiometer itu harus diganti nilainya 22 kilo ohm ya. Dan ini itu saya hitung menggunakan aplikasi. Untuk hasilnya itu seperti ini ya. Saat saya hitung menggunakan resistor pembagi tegangan, hasilnya itu selisih sedikit. Untuk voltnya itu masih sama di 0,4 volt. Untuk arus maksimalnya itu yang dicapai di 4,1 ampere ya. Kemudian tambahkan resistor 1 kilo ohm menuju ke kaki 3 LM358. Nah, untuk LM358 ini yang saya pakai pin 1, pin 2 dan pin 3 ya.
dan pin 8 nya ini sebagai positif dan negatifnya itu ada di pin 4. Untuk helm 38 nya itu bentuknya itu seperti ini, kakinya itu ada 8, dan untuk bagian atasnya itu yang ada cengkoaknya ini ya. Lalu pinnya itu dihitung dari sini, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, dan pin 8. Selanjutnya itu yang ini, yang tandanya seperti strip 3 ini, itu untuk negatifnya ya, atau sebagai groundingnya itu dijadikan satu ya, di solder dijadikan satu. Lalu untuk MOSFET-nya, di sini saya memakai MOSFET IRF 150N ya. Karena untuk MOSFET ini itu mampu menghandle arus yang cukup besar. Dan kemarin aku juga pakai IRF Z44N, tapi untuk MOSFET-nya itu jebol ya, gara-gara saya lewat sampai 10 ampere. Tapi kalau di 4 ampere sih kayaknya sih masih aman sih. Tapi untuk saran saya pakai yang 150 saja ya, karena untuk arusnya itu lebih besar. Dan untuk ersannya di sini teman-teman bisa memakai ersan 0,1 ohm 5 watt menggunakan resistor, tapi di sini saya tidak menggunakan resistor ya, melainkan saya menggunakan ersan beneran, karena supaya itu dayanya itu bisa besar ya. Karena kemarin aku pakai resistor juga, ini juga jebol karena kemarin saya lewat sampai 10 ampere. Kalau di 4 ampere sih kemungkinan masih aman ya. Untuk yang kemarin itu saya pakai 6 MOSFET IRF Z44N dan juga ersannya itu pakai resistor kabur yang ini ya. Tapi jebol karena saya gunakan untuk lewat sampai 10 ampere. Oke teman-teman, untuk yang saya sampaikan hanya itu saja ya. Dan jika teman-teman ingin ada ditanyakan, silahkan komentar saja di bawah video, nanti akan saya coba jawab sebisa saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.